Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Baik, update sedikit Pak ya, kalau di tahun ini total jemaah haji Indonesia sendiri mencapai 229.000 dengan catatan ada tambahan 8.000 kuota haji Pak. Iya betul, memang ada tambahan. Jadi yang sudah disampaikan oleh pemerintah Saudi sebelumnya adalah 221.000. Ini sudah kita proses, sudah selesai semuanya. 221.000 terdiri dari dua jenis jamaah, yaitu jamaah haji reguler dan kemudian jamaah haji khusus. Jamaah haji khusus itu sekitar 8% sesuai dengan undang-undang. Jadi jamaah reguler itu 320. Kemudian sisanya 17.000 sekian itu adalah jamaah haji khusus. Nah, kemudian dalam perkembangannya Bapak Menteri Agama meminta tambahan kuota, ya. Dan akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pemerintah Saudi memberikan persetujuan untuk menambah kuota jamaah haji Indonesia dengan 8.000 orang. Sama, terdiri dari dua jenis itu. Namun informasi yang kami peroleh, Pak, bahwa untuk proses kuota awal yaitu 221 sudah selesai semuanya. Pembayaran, proses. Sementara yang 8.000 ini masih sedang diupayakan oleh Kementerian Agama. Karena ada proses yang memang harus dilalui, bukan hanya nambah terus kemudian begitu nambah dalam sistem sekarang kita harus store uang juga, memberikan deposit ke akunnya pemerintah Saudi. Nah, ini yang masih dicarikan uangnya 8.000 kali sekian, ya kan, kali 40 juta, 40 juta kan, 39 sekian ya, 49 juta kan. Nah, itu harus dicarikan uangnya dulu, harus ke DPR lagi. Jadi ini tidak mudah prosesnya, perlu waktu. Tapi insya Allah dengan sisa waktu yang ada, mudah-mudahan nanti bisa selesai. Sehingga insya Allah nanti total memang betul 229, cuman dengan catatan tadi itu. Yang 8.000 sedang kita upayakan. Proses yang diusahakan. Oke, berarti untuk yang 8.000-nya itu nanti akan menjadi kloter yang berikutnya? Oh enggak, nanti dimasukkan semuanya. Teknis apakah nanti berangkat belakangan atau enggak itu nanti akan diatur oleh tim teknis. Tapi intinya bukan kloter satu, artinya jamaah haji Indonesia katakan 229. Nah, ini diatur mulai dari kloter pertama sampai kloter terakhir itu ada 5 sekarang. Yang sekarang ini ada 537 kloter. Nah, jadi kalau nanti per kloter itu satu pesawat kan sekitar 385 orang. Ya kan, 385 orang. Ya berarti kali sekian, untuk mencapai angka 8.000 jadi kali sekian. Tapi ini nanti, jadi bukan kloter berikutnya, artinya mungkin kloter-kloter yang akan berangkat belakang. Karena kan harus diproses dulu, harus dicari dulu 8.000 ini dari, kan ada listnya gitu Pak ya. Dan kita harus cari 8.000 ini siapa saja yang berhak untuk berangkat. Itu tentunya proses yang sangat rumit, harus teliti. Tidak boleh ada yang miss, karena kalau nggak miss nanti bisa ribut. Loh, kok saya udah daftar duluan kok belum di ini gitu. Jadi bisa di masyarakat bisa kurang baik. Oke, kalau kloter pertama ini Pak diinformasikan berangkatnya itu di tanggal 24 Mei mendatang ya Pak? Betul. Oke, ini kira-kira diperkirakan tibanya itu di tanggal berapa Pak? Jadi tibanya ya Pak, tiba 24 Mei 2023 di Madinah. Data yang kita terima pukul 6.20 pagi. Waktu sini, waktu Madinah. Jadi begini, selama ini pengaturan kedatangan atau kloter jamaah haji adalah 50% itu akan datang melalui Bandara Madinah. Ya. Nah, mereka, karena jemaah kita ini kan sekitar 40 hari, mereka akan sholat dulu arba'in ya, sholat selama 9 hari itu plus-plusnya. Jadi di Madinah dulu mereka tinggal di situ, 50% dari jemaah kita mendarat di sana. Kemudian mereka di sana sekitar 2 mingguan. Kemudian disusul 50% lagi mereka akan tiba melalui Bandara Jeddah. Nah, yang tiba di Bandara Jeddah ini terus langsung dibawa ke Mekah.
Sementara yang tadi di Madinah itu mereka stay dulu di sana untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah, ya. Setelah menjelang Arafah, yaitu 8 Dzulhijjah, sekitar tanggal 6 atau 7, semua jamaah sudah bergerak menuju ke Mekah. Nah, jadi yang tadi yang Jeddah itu sudah begitu mendarat, mereka langsung mendarat diinapkan di Mekah, ya kan, sampai kemudian kloter-kloter terakhir. Nah, begitu juga yang tadi yang di Madinah itu juga akan mulai digerakkan di sana. Ya, jadi begitu nanti tanggal 7 Dzulhijjah itu semua sudah siap di situ untuk melaksanakan haji mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Gitu. Jadi 50%. Nah, kepulangannya tadi yang 50% di Madinah, mereka langsung akan diberangkatkan menuju Jeddah kembali ke tanah air. Sementara 50% lainnya yang pada saat kedatangan itu tiba di Jeddah, mereka akan kemudian diberangkatkan ke Madinah untuk juga melaksanakan kegiatan ibadah di sana. Jadi dibagi gitu. Karena kalau enggak nanti penuh hotelnya, bandaranya juga nggak bisa. Jadi nggak kemudian 100% itu mendarat di Jeddah semuanya. Jadi sebagai informasi, jarak antara Jeddah dengan Mekah itu hanya 45 menit. Sementara kalau Madinah kan jauh, hampir 4 jam ke Mekah. Itu Pak. Baik, dan Bapak beberapa waktu terakhir ini ada informasi tambahan kalau mulai ada persiapan untuk layanan kesehatan haji 2023. Sejauh mana layanan kesehatannya sekarang nih, persiapannya? Ya, jadi sebelum itu mungkin perlu kita sampaikan bahwa dari catatan teman-teman di Kementerian Agama, ada lebih dari sekitar 20%, ya, sekitar 20% jamaah lansia, Mbak. Lansia itu dalam kategori kita itu 60 tahun ke atas. Nah, berarti mereka kalau 20% seperlima dari itu tuh kan banyak sekali. Hampir berapa itu? Hampir 40.000 ya, hampir 40.000. 40 kali, ya kan, hampir 200.000 kan, berarti hampir 40.000 jamaah dengan usia lansia. Ini memerlukan perhatian yang serius. Kita tidak menafikan bahwa mereka sepuh, mereka usia segitu karena memang sehat. Tapi kemudian risikonya, ya kita sebagai manusia bisa menghitung bahwa mereka yang berusia lebih tentunya risiko kesehatannya mereka lebih rentan kan. Nah, untuk itu peran tenaga kesehatan sangat penting. Mereka sekarang menambah tenaga kesehatan mereka. Kalau nggak salah sekitar 300 petugas kesehatan sudah disiapkan. Kemudian yang berikutnya, mereka juga beberapa kali tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan sudah mengirim timnya ke Jeddah dan Madinah untuk mempersiapkan berbagai hal. Apa itu? Satu, Kantor Kesehatan Haji Indonesia, KKHI. Itu kita punya 2 gedung masing-masing di Mekah dan Madinah untuk menampung para jamaah yang sedang sakit. Mereka sudah mengecek itu, kemudian memperbaharui izin operasionalnya ya kepada pemerintah Saudi. Kemudian mereka juga sudah mendatangkan obat-obatan. Ada kalau nggak salah ada 6.000 koli itu. 6.000 koli itu ada berapa ton gitu? Mungkin 10 ton kalau nggak salah. Obat-obatan yang diperlukan bagi para jemaah. Mereka juga sudah mendaftarkan obat-obat ini untuk memperoleh izin ke SFDA, Saudi Food and Drug Authority, seperti BPOM-nya kita. Nah, jadi obat-obatnya juga terdaftar sah di sini, tapi tidak untuk diedarkan, hanya untuk kepentingan jamaah kita. Kemudian berikutnya, mereka juga sudah kalau nggak salah 2 hari yang lalu kalibrasi alat-alat kesehatan. Jadi kita juga membawa alat-alat kesehatan, Pak, yang dipersiapkan untuk kebutuhan jamaah kita. Begitu juga nanti pada saatnya nanti kami akan cek lagi kesiapan dari tim kesehatan ini. Baik, kami biasanya ngecek juga KKHI-nya, kemudian diskusi dengan mereka, ngecek alat-alatnya dan sebagainya. Itu pada saat menjelang kedatangan para jamaah. Insya Allah semuanya sudah siap. Baik, di tahun lalu nih Pak, tahun 2022 ada apresiasi begitu ya, penghargaan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini KJRI, karena dianggap telah memberikan pelayanan terbaik nih untuk para jamaah haji asal Indonesia. Kalau tahun ini gimana persiapannya untuk terus tetap mempertahankan hal tersebut?
Ya, sebenarnya yang kita ingin raih bukan penghargaan, tapi kepuasan jamaah. Dan ini yang penting juga. Nah, kemarin teman-teman dari Kementerian Agama juga sudah melaksanakan survei kepuasan haji dari para jamaah. Dan itu hasilnya sangat baik. Mereka sangat puas dengan layanan yang diberikan oleh tim haji. Nah, alhamdulillah juga kita memperoleh penghargaan dari pemerintah Saudi sebagai pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan pelayan kepada para jamaah dengan sangat. Nah, bagaimana untuk mempertahankan itu? Tentunya kita sebagai satu tim besar dari Kementerian Agama, kemudian dari KJRI juga sudah melaksanakan berbagai langkah, ya, berbagai langkah. Jadi mulai dari jadi persiapannya gini, Pak. Biasanya bulan Desember atau Januari antara kedua belah pihak diwakili oleh Menteri Agama masing-masing itu akan menandatangani MOU yang di situ yang paling utama adalah memuat kuotanya, berapa kuota yang diberikan kepada masing-masing negara. Nah, tahun ini itu agak mundur, kemarin kalau nggak salah akhir Januari baru tanda tangan itu. Bapak Menteri ke sini kemudian tanda tangan dengan Menteri Haji dan Umroh Saudi. Diikuti oleh beberapa negara lain. Kita yang paling pertama karena kita jamaah paling besar. Saya mendampingi Pak Menteri juga, kita melihat sendiri setelah Indonesia masuk, jadi dipanggil satu-satu gitu oleh Bapak Menteri Haji dan Umroh sini. Diikuti oleh yang lain-lain, jamaah dari India, dari Turki, dari macam-macam, Malaysia. Nah, setelah penandatangan itu, kemudian kita kembali ke DPR menyampaikan bahwa para anggota DPR yang terhormat, kita Indonesia mendapatkan sekian kuota. Nah, mohon kiranya dapat didukung dengan anggaran. Nah, itu sudah kemudian kita bahas anggaran, Pak Menteri mengajukan anggarannya berapa, itu kemudian ketemu yang kemarin sempat jadi perbincangan di masyarakatnya, berapa biaya penyelenggaraan haji. Itu sebenarnya perhitungan yang bagi kita yang harus teliti karena sebagian dana atau sebagian biaya haji itu kan ditanggung oleh negara, oleh bukan negara, oleh tabungan yang dikumpulkan oleh para jamaah sendiri kan gitu. Kita begitu mendaftar, kemudian kita store uang, dikumpulkan ke BPKH. BPKH mengumpulkan dana dari para jamaah kan gitu. Nah, ini nanti untuk membiayai jamaah kita. Nah, sebagian berasal dari dana hasil perputaran itu, uang itu. Jadi kita berikan suku, kemudian kita investasikan, dan dana hasil investasi ini yang kemudian sekitar 6 triliun itu digunakan untuk membantu mensubsidi jamaah haji, biaya haji. Nah, itu. Jadi biaya haji selama ini itu sekitar 50% ditanggung oleh jamaah, 50% dana dari hasil investasi BPKH. Nah, ini yang jamaah kemudian mungkin selama ini kurang teredukasi, dikira semua itu adalah biaya dari mereka. Tidak, mereka hanya bayar 50%-nya. Nah, pada saat COVID, pemerintah Saudi menaikkan luar biasa biaya haji itu. Karena ini dan itu ya, pertimbangan ini dan itu, penaikan harga. Di sini PPN juga naik dari 5% menjadi 15%. Itu semua menyebabkan komponen hajinya naik luar biasa. Nah, akhirnya setelah dihitung-hitung, ya sudah, kemudian keluar angka itu setelah terjadi perdebatan cukup panjang saya kira ya, dengan DPR, dengan masyarakat, akhirnya keluar 49,9 kalau nggak salah. Padahal sebenarnya kita tahu biaya haji itu hampir 100%, Pak. 98, sekian persen. Nah, sisanya itu tadi itu ditanggung oleh BPKH. Ya, sebagian jamaah, sebagian. Nah, setelah kemudian muncul angka ini, nah kemudian teknisnya kita segera bergerak untuk deal dengan hotel, dengan transportasi, dengan catering. Nah, itu tiga unsur utama. Cateringnya, hotelnya, kemudian transportasinya. Ini tiga utama yang akan kita, yang terus kita bahas dengan teman-teman di sini, ya. Karena jumlahnya sangat besar. Hotelnya itu sudah puluhan, cateringnya juga sama. Karena untuk menanggung 221.000 itu kan perlu luar biasa. Berapa hotel, berapa tower yang harus kita sewa, kemudian berapa kali
makan kita berikan mereka. Sehari mereka kan diberikan 3 kali makan. Bayangkan saja selama 40 hari keberadaan mereka di Mekah dan Madinah itu berapa? Kita hitung saja 3 kali jumlah jamaah. Jadi luar biasa. Apa yang luar biasa. Nah kemudian setelah kita tanda-tandai kontrak dengan pihak catering, transportasi, dan akomodasi, nah kemudian dengan yang lain-lain, termasuk obat. Jadi itu alhamdulillah berbagai persiapannya. Mudah-mudahan pelaksanaan haji kali ini juga baik ya. Tidak ada komplain yang berarti dari jamaah kita. Itu Mbak. Oke, untuk memastikan persiapan tersebut tadi Pak berjalan lancar, apa saja ya langkah-langkah yang dilakukan? Ya itu tadi, saya sudah sampaikan itu. Nah kemudian yang perlu saya tambahkan adalah kita selain menjalani berbagai tahap itu, kita juga merekrut banyak tenaga, Pak. Banyak tenaga, ya. Kenapa? Karena tadi itu kebutuhan yang luar biasa untuk melayani para jamaah kita. Mulai dari waktu kedatangan mereka di Madinah, ya, mulai dari penyambutan di bandara, kemudian menggerakkan mereka dari bandara ke hotel. Di hotel mereka juga harus semua kan harus di pairing ini si A masuk kamar mana, ini ratusan ribu. Kemudian juga di Mekah sama juga, mereka begitu mendarat di Jeddah, kita harus gerakkan mereka naik puluhan bis ya secara bertahap dari Jeddah kemudian ke Mekah. Sana juga bagi kunci. Setelah itu makanannya gimana? Nah untuk itu kita merekrut beberapa tenaga ya selain beberapa tahap tadi. Nah ini saya di data kita kalau total itu sekitar jadi gini ya, ada petugas yang namanya petugas kloter. Apa itu petugas kloter? Setiap kloter terdiri akan disertai oleh 5 orang petugas. Ada dokternya dari Kementerian Kesehatan sama Kementerian Haji itu. Ada dokternya di situ, ada paramedisnya, kemudian ada tenaga pembimbing agamanya dan sebagainya. Itu 5 orang. Kalau kloternya sejumlah 537, ini yang di luar yang 8.000 ya. Itu berarti jumlah tenaga kloter yang menyertai kloter itu, kelompok penerbangan itu 2.685. Itu tenaga yang kloter saja, berangkat dari Indonesia bersamaan dengan para jamaah. Berikutnya adalah tenaga non-kloter. Apa itu tenaga non-kloter? Petugas-petugas haji yang direkrut dari Indonesia. Mereka ada PNS, ada polisi, TNI dan sebagainya. Dari petugas daerah juga. Mereka jumlahnya juga banyak, 900, dalam data kita 919 tenaga. Mereka juga berangkat nanti. Nah, kemudian selain itu, selain petugas kloter dan non-kloter, ada juga petugas namanya daerah kerja, daker. Ada tadi itu ya, mereka yang bertugas untuk nanti mengarahkan jamaah pada saat kedatangan sampai ke hotel. Ada daerah kerja Madinah, jumlahnya 265 orang. Kemudian ada daerah kerja Mekah. Di Dakar Mekah itu 505 orang. Kemudian di bandara, khusus di bandara, baik Jeddah maupun Madinah, kita juga ada petugas khusus di bandara. Mereka deal dengan kalau nanti ada yang barangnya hilang atau belum ketemu, deal dengan imigrasi. Itu ada 107 orang. Nah ditambah satu lagi yaitu di kantor urusan haji kita, di KJRI itu ada 32 orang. Jadi total itu sekitar 900-an orang itu. Di wilayah daerah-daerah kerja itu. Ada 4 daerah kerja kan. Nah, tadi sudah ada 900 untuk daerah kerja. Kemudian non-kloter 919 juga. Yang menyertai kloter itu 2.685. Ada lagi kelompok petugas yang kita sebut tenaga pendukung. Nah, mereka ini terdiri dari para mukimin. Mukimin itu orang-orang Indonesia yang sudah tinggal di Arab Saudi. Ditambah dengan beberapa mahasiswa yang sedang belajar di beberapa negara di wilayah Timur Tengah. Nah itu jumlahnya 728. Yang hari ini nanti insya Allah setelah ini Mbak, saya akan membuka BIMTEK ya buat mereka ini. Selama sekian hari mereka akan diberikan pelatihan khusus bagaimana untuk melayani para jamaah. Sebagian dari mereka sudah beberapa kali ikut. Tapi ya untuk sekedar refresh pemahaman mereka, menambah yang belum
tahu, kemudian juga menginformasikan ketentuan-ketentuan baru mengenai pelaksanaan haji. Itu jumlahnya 728. Dan yang terakhir adalah tenaga pengawas dan pengendalian. Ini dari Kemlu, dari Kemendak, kemudian dari KLKL ya, Kementerian dan Lembaga, itu jumlahnya 168. Dan juga ada itu ada yang ya ada DPR, ada macam-macam lah Pak. Itu yang semua masuk di sini. Ya mungkin kalau wartawan mungkin juga bisa itu masuk yang non-plotter ini juga bisa. Jadi nanti untuk peliputan kita perlu, ya kan? Tidak saja kita melaksanakan kegiatan, tapi juga kita perlu untuk transparansi dan akuntabilitas kita. Kita biasanya mengundang para wartawan. Jadi kalau berkenan ya nanti ikut itu tenaga non-plotter. Mudah-mudahan masih buka nih Pak. Dari Kementerian Agama, teman-teman wartawan bisa ini, RRI ya perlulah hadir di sini. Kan bukan hanya Zoom aja, tapi juga mohon nanti bisa ikut mendaftar di situ. Sehingga bisa meliput langsung di sini, melaporkan ke tanah air gitu. Itu ada 168. Jadi kalau kita jumlah tadi sekitar 4 ribuan ada itu. Iya 4.000, ya sekitar 4 ribuan Pak. 4.000 lebih tenaga yang nanti akan membantu kita. Nah, mudah-mudahan tadi itu dengan persiapan mulai dari MOU, kemudian penentuan harganya kerjasama dengan DPR, kemudian kontrak-kontrak juga sudah kita buat semua, dibantu dengan 4 ribuan lebih tenaga haji ini, plus tenaga kesehatan juga. Mudah-mudahan persiapan nanti baik Pak untuk haji. Insya Allah lanjut. Amin. Dan kalau soal keamanannya gimana Pak? Supaya bisa memastikan jamaah baik yang tadi kloter ataupun non kloter tersebut. Kalau keamanan itu saya melihatnya begini, satu keamanan kalau dari coba dari ini saya kira enggak ya, tapi keamanan diri mereka dalam arti mereka kan ini sebagian dari mereka mungkin baru pertama kali keluar negeri, baru pertama kali pegang paspor. Ini kalau paspornya dibawa sendiri ribet ini. Nanti kalau pas lagi dibutuhkan ternyata wah paspor saya di mana? Satu, makanya kita kumpulkan itu paspor. Ada petugas khusus, kita bayar syarikah atau perusahaan di sini untuk memegang paspor. Jadi paspor itu dikumpulkan oleh petugas dari masing-masing kelompok, kemudian dititipkan ini dikunci. Itu satu koper sendiri itu satu kloter. Jadi per kloter. Jadi nggak bisa per kelompok malah per kelompok. Jadi nanti itu satu. Jadi paspor kita kumpulkan. Kemudian yang kedua kesehatan jamaah. Ini kan juga keselamatan juga agar supaya mereka terhindar. Kita bayangkan akan ada perkumpulan di situ jutaan orang kan, hampir 2 juta Pak di sini sekarang. Apa untuk hajinya itu diperkirakan tahun ini sekitar 2 juta ya kan. Nah ini orang berkumpul pada saat yang bersamaan dalam cuaca yang sangat panas, mereka juga kelelahan. Jadi kita bayangkan ketahanan fisik yang menurun dibarengi dengan perkumpulan banyak orang, ya kita nggak bisa menjamin kan orang ini semuanya sehat. Nah itu perlu vaksinasi. Ketentuan Saudi sekarang untuk haji itu ada 2+1. Jadi 2 itu vaksin COVID jelas sudah komplit 2 kali. Kemudian meningitis. Ini selalu kan ya, meningitis itu selalu setiap haji perlu meningitis. Nah, sekarang yang perkembangan tahun 2023 ini, sebagian dari jamaah kita itu diminta untuk vaksin polio. Kenapa polio? Karena ternyata dari laporan WHO, dan itu atas laporan kita juga, bahwa ada 2 wilayah kita yang terkena polio untuk tahun ini, yaitu Jawa Barat dan Aceh. Nah, jadi kita sudah deal dengan pemerintah Saudi agar jangan seluruh jamaah. Kalau seluruh jamaah suruh polio kan ya ribet juga. Jadi hanya ada 2 wilayah asal jamaah yang diwajibkan untuk vaksin polio, yaitu Aceh dan Jawa Barat. Nah ini mudah-mudahan bisa terkejar. Ya waktunya ini mepet banget. Tapi informasi yang kami dapat dari teman-teman Kementerian Kesehatan mudah-mudahan bisa dikejar. Vaksinnya cukup. Tapi kan masalah logistik nih Mbak, masalah manajemen ya, bukan manajemen. Bagaimana cara menyuntik orang yang atau memberikan vaksin kepada para jamaah. Mereka sudah di mana-mana nih, kita kumpulkan, segera divaksin, sehingga pada saat mereka berangkat sudah. Ini kan berarti perlu pengaturan nih, jangan sampai nanti sudah berangkat belum divaksin. Ya, apakah nanti diatur lagi kloternya sehingga mereka dipastikan bahwa mereka yang sudah divaksin itu yang berangkat.
gitu Mbak. Jadi minimal itu ya. Jadi dari sisi keamanan itu paspor mereka, kesehatan mereka gitu. Kalau keamanan dalam arti dari pencurian, dari ini sejauh yang catatan kita kok enggak banyak. Artinya mereka semua datang ke sini untuk beribadah ya. Ya, kalaupun ada tindak pencurian itu biasanya itu bukan dilakukan oleh para jamaah. Tapi mungkin ya adalah satu dua petugas, bukan petugas. Petugas hotel biasanya. Ada yang nakal tapi itu minor lah ya. Nah, ada jamaah yang ngeluh ini hilang gitu, tapi ternyata ya iseng aja. Iseng biasa itu petugas hotel nggak tahu iseng apalah, nggak mungkin nggak usah saya sebut di sini, kadang nyelipkan ini itu gitu ternyata buat koleksi. Ini minor, tapi yang lain alhamdulillah sampai saat ini kok sepertinya jamaah haji aman. Baik, Pak, sebelumnya pihak Kementerian Agama dia pernah loh merilis film dokumenter gitu ya, yang isinya tuh tentang jamaah haji juga. Nah, beberapa tahun berapa itu? Tahunnya saya agak ini ya, tapi di sekarang ini justru dari pihak Arab Saudinya nih Pak yang merilis dokumenter kisah jamaah haji asal Indonesia. Oh iya. Itu baru. Betul sekali. Jadi gini ceritanya. Baru kita waktu diskusi dengan pihak Kementerian Haji dan Umrah Saudi, mereka baru terpikir ya, kita juga kok ya belum nggak terpikir selama puluhan tahun untuk memberikan film mengenai panduan haji. Baru kemarin itu kalau saya nggak salah ingat dalam catatan kita ya, pemerintah Saudi akhirnya kemudian ingin buat film tentang manasik haji. Selama ini kan manasik itu diberikan oleh masing-masing negara, ya KBIH itu kelompok haji itu kan di daerah-daerah. Tapi film resmi, panduan atau manual pelaksanaan haji itu belum pernah diberikan oleh Saudi. Jadi Saudi secara resmi belum pernah rilis itu. Padahal kan sangat-sangat penting. Seperti apa sih haji yang sebenarnya gitu, mulai dari awal sampai akhir. Nah, bagian dari itu adalah selain film resmi itu juga supaya menarik ya, kisah pengalaman para jamaah haji, antara lain yang diambil dari Indonesia. Ini semua untuk memberikan para calon jamaah itu gambaran seperti apa sih berhaji itu, pengalaman mereka. Nah tentunya ya itu berdasarkan pengalaman pribadi, tapi itu dikumpul-kumpulkan. Mudah-mudahan menjadi tambahan referensi lah para jamaah ya. Pada saat ternyata haji itu begini, ternyata di asrama itu seperti ini suasana. Ternyata pada saat haji, pada saat tawaf, pada saat di Arafah itu suasananya seperti ini. Mereka bisa membayangkan. Ya. Terutama yang perlu diwaspadai adalah masalah panasnya. Jadi perbedaan cuaca ya. Ini yang perlu pahami ya. Tentunya sudah diingatkan berkali-kali oleh teman-teman di kelompok haji. Ya. Baik, di tahun 2023 ini Pak, ada himbauan nggak dari KJRI kepada jamaah yang akan beribadah atau calon jamaah haji 2023 ini? Ya, menyambung tadi Pak. Satu, bahwa ibadah haji itu bukan hanya ibadah religius, ibadah rohani, tapi juga ibadah fisik. Ibadah rohani tentunya saya yakin lah para calon jamaah sudah mempersiapkan diri dengan baik, dari tuntunannya, dari doanya, kemudian macam-macam saya kira sudah diberikan tuntunan. Tapi yang perlu dipahami oleh para calon jamaah adalah bahwa haji ini juga ibadah fisik. Ketahanan, stamina kita sangat penting. Apalagi tadi itu ada perbedaan cuaca. Di Saudi diperkirakan pada saat nanti dilakukan ibadah haji, suhu sekitar 47-48 derajat Celcius. Panas tapi kering. Kalau di Indonesia kan humid ya, lembab ya. Jadi kita cepat keringatan. Kalau di sini keringatan hanya sedikit, tapi sebenarnya cairan tubuh kita juga keluar karena dehidrasi. Nah ini jangan sampai jamaah itu dehidrasi. Oleh karena itu perlu banyak minum, makan buah, sayur juga ya, karena kalau enggak bagi mereka yang punya penyakit bawaan bisa lebih parah itu, apakah kencing batu, kemudian
jantung dan sebagainya itu harus terus minum cukup, itu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, juga mohon dipatuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Apa itu? Tidak boleh foto-foto di sembarang tempat, ya. Terutama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu ada tempat-tempat tertentu yang orang tidak boleh foto sembarangan. Apalagi dengan menggunakan spanduk atau label-label khusus, termasuk seragam dan juga even travel hajinya nggak boleh. Jadi kumpul sama-sama gitu. Ini untuk umrah juga sama. Ada beberapa kita yang ditangkap karena mereka nggak tahu peraturan terbaru, foto dengan menggunakan bendera atau lambang dari travel itu nggak boleh. Kemudian pakai seragam-seragam tertentu yang itu kalau seragam haji ya. Tapi seragam yang aneh-aneh gitu nggak boleh. Kemudian juga foto tempat-tempat tertentu, Pak. Ada jamaah ya, sebagai contoh, ada jamaah umroh yang secara sebenarnya saya yakin tidak sengaja memfoto Istana Raja. Ketahuan oleh petugas dan kemudian dia terpaksa dikurung selama sekian hari. Ini kan menurut dia, loh, apa salah saya? Ternyata dia memfoto, kemudian dilihat oleh petugas dia memfoto Istana Raja. Mohon diingat di dekat dengan Masjidil Haram itu ada guest house Istana Raja yang di situ tempat para tamu raja menginap untuk beribadah umroh maupun haji. Nah, ini jangan sembarangan foto-foto, ya. Apalagi memviralkan. Ada satu jamaah kemarin, jamaah umroh, Mbak, lucu. Dia kehilangan sendalnya satu. Kemudian mungkin karena untuk istilahnya sarkasme atau dia foto itu dengan satu sandal, dia selfie gitu dengan latar belakang Masjidil Haram, oleh petugas ditangkap juga karena dianggap sebagai penghinaan kepada Masjidil Haram. Maksudnya ini loh, aku kehilangan sandal di Masjidil Haram, nggak boleh foto-foto seperti itu. Nah, itu diviralkan, kemudian ditangkap oleh petugas. Ya akhirnya harus berurusan, didenda dan ditahan. Kan berikutnya pelecehan seksual ini, mohon ya para jamaah juga hati-hati. Kita bisa berkelit bahwa itu tidak, tapi di situ kamera banyak sekali, petugas juga banyak sekali. Ya, kemarin ada kasus juga jamaah umroh, tapi mudah-mudahan lah tidak terulang. Dan para jamaah mohon agar dapat menjaga perilaku selama berjamaah. Saya kira itu, Mbak, ya. Jadi mohon dihormati peraturan-peraturan pemerintah Saudi, kemudian kesehatan kita persiapkan, selain vaksin juga aware, sadar mengenai perbedaan cuaca ini sangat panas. Saya kira itu, Mbak, yang perlu kita sampaikan kepada jamaah haji. Baik, Bapak Eko Hartono, terima kasih telah meluangkan waktunya dan juga berbagi informasi kepada Voice of Indonesia dan juga pendengar Voice of Indonesia. Mudah-mudahan musim haji di tahun 2023 ini untuk jemaah Indonesia lancar tanpa terkendala satu apapun. Assalamualaikum, Bapak. Selamat siang waktu Indonesia Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sukses selalu ya. Okay. Baik. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.